Pak Aam, kalau suami saya suka pergi ke orang pintar, padahal saya sudah beritahu hukumnya. Setiap pulang dari orang pintar, dia selalu membawa air untuk diminum dan digunakan untuk mandi. Tapi saya nggak pernah meminumnya, saya suka buang. Apakah itu membawa saya pada dosa syirik? Tentu saja Anda kan, walaupun memegang air itu, Anda tidak menganggap air itu punya kekuatan. Anda buang begitu saja. Yaitu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu merupakan bentuk protes terhadap kemunkaran. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi." Siapa yang melihat kemunkaran, ubah dengan kekuasaannya. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalau tidak kuasa, coba bicara dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan lisan, dengan kekuatan tulisan, dengan kekuatan kata-kata. Fa illam tastati' fa biqalbi. Tapi kalau kita pun tidak kuasa untuk itu, maka berontaklah dengan hati kita. Anda sudah bicara sama suami, dia tidak menghiraukan Anda, malah dia tiap datang dari orang pintar, suka membawa air, kamu minum, kamu pakai mandi, sama Anda dibuang. Itulah yang benar, buang. Tidak perlu dipakai untuk mandi, tidak perlu dipakai untuk minum, buang saja. Apakah akan ada akibatnya? Tidak ada akibat apa-apa kecuali kebaikan. Tidak ada akibat apa-apa kecuali kebaikan. Ya. Ada pertanyaannya, tapi kan itu perintah suami. Emang perintah suami itu kudu ditaati kalau benar. Kalau salah mah tidak perlu ditaati. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang menyuruh maksiat. Ada seorang ibu muda bertanya, "Ustadz, saya ini suka dilarang oleh suami bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara-saudara saya. Pasti kalau dia tahu, saya dimarahin. Saya nggak tahu sebabnya kenapa ya. Suami saya kok melarang bertemu saya dengan keluarga, dan bahkan dengan orang tua juga saya tidak boleh bertemu. Tapi saya diam-diam suka menemui orang tua saya, suka menemui adik-adik saya. Apakah saya dosa karena saya melanggar perintah suami?" Itu ada ibu yang curhat sama saya begitu. Saya bilang, "Ibu, perintah suami ibu teh salah. Kan kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yaitu memutuskan silaturahmi. Jadi kalau ada suami atau istri melarang pasangannya bertemu dengan orang tua, nggak usah dihiraukan. Supaya nggak jadi berantem, sudahlah diam-diam silaturahmi dengan orang tua, silaturahmi dengan saudara. Apakah itu dosa? Tidak dosa. Apakah dosa melanggar suami? Karena memang suaminya juga salah. Dia salah memutuskan silaturahmi. Begitu juga Anda. Anda tidak meminum minuman dari dukun, dari orang pintar yang dibawa oleh suami Anda, tidak dosa. Karena memang suami Andanya salah. Begitu ya. Jadi seringkali kita ini suka mengeneralisir suami itu untuk ditaati. Dosa kalau tidak taat suami. Ya dosa kalau suami nyuruh yang benar, tapi kita tidak taat. Itu dosa. Kalau suami nyuruh yang salah, mah tidak perlu taat. Nabi mengatakan, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak perlu taat kepada makhluk yang menyuruh maksiat. Dalilnya juga, fi maksiatil khaliq, kepada makhluk yang menyuruh maksiat. Siapa makhluk yang menyuruh maksiat? Mau suami, mau ayah, mau ibu, mau istri, itu namanya makhluk, ya. Nah, orang tua saja tidak perlu ditaati kalau nyuruh maksiat. Itu teh orang tua, apalagi cuma suami, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Bila orang tuamu mengajak kepada kemusyrikan, jangan kamu taat. Ini orang tua loh. Nah, sekarang suami jelas-jelas dia melakukan kemusyrikan, dia datang ke orang pintar, kemudian dia nyuruh Anda meminumnya, ya Anda tidak perlu taat, Anda buang saja. Maka itu tidak berdosa. Justru cara Anda itu benar. Karena Anda berontak.
memberontak kemunkaran dengan kemampuan Anda sendiri, yaitu hanya sekedar membuangnya. Karena Anda sudah bicara, tapi dia tidak peduli. Anda buang saja itu minuman yang dibawa dari orang pintar. Apa yang Anda lakukan sudah benar, ya. Wallahu a'lam bishawab.